Aktor dan juga komedian Russell Brand baru saja dituduh melakukan pelecehan dan pemerkosaan kepada 4 wanita. Russell Brand under fire after multiple women have accused him of sexual assault in a new documentary report. The comedian who was married to Katy Perry is now responding, flatly denying the accusations. Eva Pilgrim is here. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal menjelaskan dugaan kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan Russell Brand. Russell Brand dikenal sebagai aktor, komedian, dan juga pernah menjadi suami dari Katy Perry. Bagi yang nggak tahu, gue jelasin dulu siapa itu Russell Brand. Russell Brand lahir pada 4 Juni 1975 di Grasse, Inggris. Russell Brand pernah membintangi beberapa film terkenal seperti Penelope, Forgetting Marshall, Despicable Me sebagai voice actor dari Dr. Nefario, dan masih banyak lagi. Russell Brand ini berkarir di dunia film sudah sejak 1994. Jadi emang udah lama banget dia berkarir di film, guys. Brand adalah salah satu public figure terkenal yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Karena mungkin makin kesini makin banyak orang yang concern sama kasus-kasus pelecehan seksual kayak gini. Kasus ini sudah diselidiki berbagai media lokal di Inggris seperti Sunday Times, dan Channel 4 Dispatch. Menurut laporan, kejadian yang dituduhkan kepada Brand ini telah terjadi 7 tahun lalu. Setelah penyelidikan ini dirilis, banyak orang yang mulai mengajukan tuduhan kepada Brand. Namun tuduhan-tuduhan baru ini masih coba diverifikasi lagi kebenarannya oleh Times. Dalam laporan, Russell Brand dituduh melakukan 1 pemerkosaan dan 3 pelecehan. Kasus ini diduga terjadi antara tahun 2006 dan 2013 saat Russell Brand masih bekerja di BBC dan Channel 4. Mendengar berita ini, BBC dan Channel 4 mengaku akan menyelidiki kasus yang terjadi di pihaknya secara internal. Sebenarnya secara historis, Russell Brand ini bisa dibilang memiliki kepribadian hedonistik dan kotor, baik sebagai aktor ataupun sebagai komedian. Brand juga pernah menampilkan stand up komedi dengan materi dirinya yang kecanduan pergaulan bebas dan narkoba. Lalu gimana ceritanya kok kasus ini tiba-tiba bisa terjadi? Untuk melindungi privasi, nama keempat cewek yang sudah melapor sudah disamarkan. Laporan pertama datang dari wanita yang namanya disamarkan menjadi Nadia. Dia mengatakan bahwa dia diperkosa oleh Russell Brand saat dia menolak ajakan untuk threesome. Nadia, si cewek ini, juga mengatakan bahwa sehabis diserang, dirinya dirawat di pusat krisis pemerkosaan. Jadi emang efeknya parah, psikisnya sampai kena ini cewek. Namun Nadia nggak mau melaporkan ke polisi karena takut nama baiknya tercoreng dan takut reaksi buruk yang bakal diterimanya. Nadia juga memberikan bukti screenshot cecetan dia bareng Brand setelah kejadian tersebut. Nadia, si cewek ini, menuliskan, "When a girl say no, it's me no." Atau mungkin artinya saat cewek ngomong enggak, ya artinya enggak. Dan Russell Brand juga membalas, "Very sorry," sangat menyesal. Penyelidik juga meninjau catatan medis Nadia dari pusat krisis dan sesi konselingnya untuk menguatkan laporannya. Laporan kedua berasal dari Alice, nama yang sudah disamarkan lagi tentunya. Dia menceritakan usianya saat itu berumur 16 tahun dan Russell Brand saat itu berumur 31 tahun. Alice mengatakan dia berkencan dengan Brand selama 3 bulan. Alice menuduh selama bersama Brand dia dipengaruhi pikirannya dan diberitahu untuk tetap menutupi hubungannya dari orang tuanya. Alice juga mengatakan dia dilecehkan dengan cara mulutnya dipaksa dimasukin sosisnya si Brand. Alice menolak dengan cara mendorong Brand, tapi tetap dipaksa hingga akhirnya Alice meninju perut Brand agar bisa terlepas. Lalu laporan ketiga berasal dari wanita bernama Phoebe, yang namanya juga sudah disamarkan tentunya. Dia dilecehkan saat mengerjakan proyek di rumah Brand, di mana tiba-tiba si Brand melepaskan pakaian si cewek dan menjepitnya di tempat tidur. Phoebe yang terjebak dalam situasi tersebut tentunya langsung berteriak. Saat Phoebe keluar dari rumah Brand, dia bertemu orang di luar rumah Brand dan orang itu bilang maaf kepada Phoebe karena saat mendengar teriakannya dia nggak bisa nolongin Phoebe. Jadi saat terjadi pelecehan, mungkin teriakan si Phoebe ini kenceng banget sampai kedengeran di luar rumah. Lalu laporan keempat menuduh Brand melakukan pelecehan seksual, fisik, serta emosional. Penyelidikan sebenarnya juga dilakukan dengan mewawancarai orang yang kenal dengan Brand dan orang yang pernah bekerja dengan Brand. Jadi emang nggak hanya berputar di kasus 4 orang ini aja. Laporan ini juga mencakup dari laporan perempuan lain mengenai pelecehan yang dilakukan Brand, termasuk saat dia menunjukkan sosisnya di lokasi syuting BBC. Bahkan katanya udah jadi rahasia umum tentang aksi predator yang dilakukan Brand di kalangan orang yang bekerja bersamanya di industri ini. Ada juga
juga yang mengatakan rekan-rekan Branch memiliki peran untuk mempertemukan Branch dengan wanita muda saat Branch bekerja di Channel 4. Dengan munculnya berita miring ini, tentu Russell Brand nggak tinggal diam dong. Akhirnya kemarin dia baru saja mengeluarkan klarifikasi. Di dalam klarifikasinya, Brand nggak secara gamblang menyinggung kasus yang telah mengotori namanya. Namun, Brand tentu menolak kebenaran tuduhan tersebut. Anehnya, di klarifikasi Brand hanya membahas tentang peraturan penyensoran konten online yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris. Jadi emang agak membingungkan klarifikasinya. Jadi gini guys, gua nggak menyimpulkan apakah Russell Brand bersalah atau enggak. Karena tentunya kasus ini masih bergulir. Nanti misalkan ada update, gua bakal update lagi guys. Oke, jika kalian suka sama konten gua bisa like, gak suka bisa dislike aja, nggak masalah. Buat kalian yang mau dukung gua bisa subscribe, dan yang mau request gua bahas apa kedepannya bisa komen aja di bawah. Gua Bang Tot, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah.